Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Banten Jaya, Pendidikan Pancasila, dosen Ibu Arianti Dwi Utari SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama anggota dan NPM 1 Sabar Maulana 2101201023. 2 saya sendiri Tulus Ahmad Soleh 2101201007. Materi yang akan kita bahas: Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Poin-poin yang akan kita bahas: 1. Karakter kebangsaan Indonesia. 2. Karakter nasional dan globalisasi. 3. Pancasila paradigma pembangunan. 4. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Kita dari kelas malam Teknik Sipil. Apa itu paradigma? Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, istilah paradigma sering dikaitkan dengan suatu model atau pola dalam kerangka berpikir yang mengandung suatu orientasi nilai dalam kerangka bertindak. Paradigma merupakan suatu metode yang dipakai untuk penelitian untuk dijadikan sebagai sumber hukum suatu ilmu sehingga kita dapat menentukan ciri dan sifat suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Apa itu karakter kebangsaan Indonesia? Karakter kebangsaan Indonesia itu adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan hak asasi kehidupan manusia dalam keadilan dan keberadaban. Keadilan berarti memiliki empati terhadap kehidupan orang lain atau kelompok lain untuk saling merugikan, serta saling menjaga keadilan untuk semua orang. Nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa: 1. Religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreatif. 7. Mandiri. 8. Demokratis. 9. Rasa ingin tahu. 10. Semangat kebangsaan. 11. Cinta tanah air. 12. Menghargai prestasi. 13. Bersahabat atau komunikatif. 14. Cinta damai. 15. Gemar membaca. 16. Peduli lingkungan. 17. Peduli sosial. 18. Tanggung jawab. Karakter nasional dan globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara akan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, Pancasila paradigma pembangunan. 1. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. 2. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata.
Pancasila, paradigma pembangunan. 3. Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Pancasila, paradigma pembangunan. 5. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur sosial yang tidak adil. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek 1. Keharusan moral, 2. Subjektif, 3. Ketaatan moral, 4. Kesadaran moral, 5. Internalisasi nilai moral Pancasila, 6. Proses pembentukan kepribadian Pancasila, 7. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding father ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Dan seiring dengan itu, seiring pula terjadinya upaya pelurusan kembali. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun, sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan sebelum bergeser ke kanan, pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden ini berartilah haluan politik negara berubah. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengadakan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila menggunakan pendekatan teori Aristoteles bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada realitas mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan dinamik. Kondisi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek. Dalam hal ini Pancasila untuk dapat berubah, subjek sendiri yang berubah dari dalam.